Halo semuanya, pada video pembelajaran matematika kali ini saya akan membahas mengenai persamaan trigonometri dan juga identitas trigonometri. Oke, pada persamaan trigonometri ini kita akan menyelesaikan suatu persamaan trigonometri dan kita akan mencari nilai yang memenuhi himpunan penyelesaiannya. Oke, untuk rumusnya bisa diperhatikan pada modul yang saya bagikan. Untuk contoh soalnya, oke, saya berikan sedikit materi. Awal yang pertama, sin X itu sama dengan sin P. Kita bisa mencari nilai X1-nya dan X2-nya, yaitu himpunan yang memenuhi, dengan P tambah K kali 360 derajat dan X2-nya dengan 180 derajat kurang P ditambah K kali 360 derajat. Atau kita bisa mencari X1-nya dengan P tambah K kali 2Pi. Ini sebenarnya sama aja karena 180 itu kan adalah pi. Jadi 2 kali pi, 2 kali 180 sama dengan 360. Kemudian X2-nya pi min P tambah K kali 2 pi. Oke, jadi kalau pada sin ini ketika kita akan mencari nilainya sudah diketahui bentuk sudutnya, derajatnya, kita bisa menggunakan yang kiri. Ketika diketahui nilai pi-nya, nilai sudutnya dalam pi, kita menggunakan yang kanan. Contohnya, kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan sin 20 derajat, di mana X-nya lebih besar sama dengan 0 derajat dan lebih kecil sama dengan 360 derajat. Oke, di sini kita gunakan X1-nya dulu sesuai pada rumus yang saya berikan. X1 P di soal ini 20 derajat, jadi 20 plus K kali 360 derajat. Tinggal dimasukkan saja ke sini. Kemudian kita cari, jadi nilai K-nya ini kita gunakan bilangan bulat. 0, 1, 2, dan selanjutnya. Tergantung siapa saja yang memenuhi. Yang pertama, kita coba menggunakan ketika K-nya sama dengan 0. Jadi nanti kan kalau dihitung K-nya 0, jadi 0 kali 3, 0 kali 360 tambah 20. Jadi hasilnya X1-nya sama dengan 20 derajat. Kemudian ketika kita menggunakan K0 masih memenuhi. Sekarang kita coba K1. K1 berarti 1 di sini kali 360 tambah 220 berarti X2-nya itu adalah 380 derajat. Nah, kalau 380 derajat ini kan sudah lebih dari 360. Jadi dia tidak memenuhi. Hanya 20 derajat yang memenuhi. Karena di X1 sudah tidak memenuhi, sekarang kita lanjut ke X2 atau menggunakan rumus yang kedua. 180 derajat kurang 20 tambah K kali 360. Atau 180 kurang 360, 160 derajat tambah K kali 360. Sama, di sini sekarang kita coba ketika K-nya sama dengan 0, K-nya sama dengan 1, dan selanjutnya. K sama dengan 0. Jika dicari, berarti 0 kali 360 sama dengan 0 tambah 160. Jadi X-nya sama dengan 160 derajat. Kalian cari K2 ketika K-nya sama dengan 1. Jadi dia akan didapat nilainya lebih dari 360 lagi.
Nah, dari sini kita dapatkan hasil akhirnya, himpunan penyelesaiannya itu adalah 20 dan 160. Selesai. Oke, jadi seperti itu kita menggunakan dua rumus yang sudah ada, kemudian tinggal disubstitusi nilai sudutnya dan dicari hasil akhirnya yang memenuhi. Oke, kemudian saya masuk ke identitas trigonometri. Jadi kalau untuk menyelesaikan soal identitas trigonometri, sebelumnya kalian harus tahu bahwa identitas trigonometri itu adalah persamaan trigonometri yang berlaku untuk semua nilai pengganti variabelnya. Oke, berapa bentuk dasarnya? Saya masuk ke identitas trigonometri. Oke, pada identitas trigonometri ini beberapa sifat atau rumus dasar atau persamaan juga boleh. Yang penting itu adalah seperti sin kuadrat alfa atau X boleh tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Kemudian yang ketiga, 1 plus kotan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Dari ketiga rumus utama ini, kalian bisa mengubah bentuknya. Seperti misalkan yang pertama, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini bisa kalian ubah menjadi cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Jadi bisa dimanipulasi aljabar seperti itu. Demikian juga ketika kalian pakai sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Begitu juga di persamaan yang kedua, kemudian juga yang ketiga. Tergantung dari soal yang diketahui yang akan diselesaikan, kemudian siapa yang diperlukan. Jadi pada identitas trigonometri ini kita akan membuktikan bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Oke, saya berikan contoh. 5 tan kuadrat alfa tambah 4 sama dengan 5 sekan kuadrat alfa kurang 1. Oke, di sini kalian harus membuktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Caranya adalah mengubah salah satu ruas. Yang kiri boleh, yang kanan juga boleh. Oke, saya mau mengubah yang kiri. 5 tan kuadrat alfa sama dengan 4, kita akan ubah menjadi 5 sekan kuadrat alfa min 1. Kita tahu dari rumus bahwa 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Berarti tan kuadrat alfa bisa kita ubah menjadi, oke, di sini saya tulis dulu bahwa tan kuadrat, saya ulang dari persamaannya. 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa, kan begitu awalnya. Sekarang karena kita punya tan kuadrat alfa, kita akan mengubah bentuknya menjadi tan kuadrat alfa sama dengan, supaya nanti bisa kita masukkan ke persamaan. Jadi tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa kurang 1. Baru kita masuk ke penyelesaiannya. Kita ganti 5 kali, tadi kan tan kuadrat alfa, kemudian kita ubah. Jadi tan kuadrat alfanya menjadi sekan kuadrat alfa min 1. Masih ada tambah 4 di sini. Tambah 4 sama dengan yang di kanan tadi. 5 sekan kuadrat alfa min 1. Oke, bisa dilihat ya kalau di sini idenya karena ruas kiri ada tan, ruas kanan ada sekan,
Kalau kita mau mengubah ruas kirinya, berarti kita harus arahkan ke sekan. Kita arahkan tannya ke sekan. Nah, kalau kalian mau membaliknya, berarti kalian harus mengarahkan sekannya untuk diubah ke bentuk tannya. Jadi jangan mengubah ke bentuk lain selain yang ada di soal. Nanti kalian akan bingung dan makin susah jawabnya. Oke, sekarang kita selesaikan yang ruas kiri. Kita kali ke dalam 5 sekan kuadrat alfa min 5 tambah 4 sama dengan 5 sekan kuadrat alfa min 1. Oke, sudah hampir kita dapatkan jawabannya. 5 sekan kuadrat alfa min 5 plus 4 min 1 sama dengan 5 sekan kuadrat alfa min 1. Oke, perhatikan di sini bahwa ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan. Sampai sini selesai. Jadi tugas kalian ketika menyelesaikan soal identitas trigonometri itu adalah untuk menyamakan ruas kiri atau membuktikan ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Jadi ubah salah satu sisinya menjadi sama dengan sisi yang lainnya. Jangan diubah keduanya. Nanti kalian tidak akan menemukan hasil. Oke, demikian penjelasan dan pemaparan latihan soal mengenai identitas trigonometri dan juga persamaan trigonometri. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya.